Liberalisme itu artinya faham liberal, isme itu artinya faham atau ideologi. Faham itu artinya akidah, keyakinan. Benih faham kabalikna futuh benih. Bukan. Jadi liberalisme artinya faham liberal. Faham liberal itu artinya apa? Liberal itu artinya bebas. Berarti liberalisme paham kebebasan. Maksudnya apa? Suatu ideologi atau paham yang beranggapan manusia itu bebas meyakini apa saja dan berbuat apa saja selama tidak merugikan orang lain. Ini liberal. Jadi tidak harus ikut agama, dipikir sendiri. Nah, liberal itu kuncinya di situ, diambil dari kata liberal. Liberal artinya bebas, berarti liberalisme paham kebebasan. Ini liberalisme. Di negeri kita ini liberalisme ada dua, ada liberal ideologi, ada liberalisme sebagai paham, sebagai keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Mau'izul Amin Al-Islami Kiai Haji Raden Muhammad Amin Rifki, para asatid dan pengurus yang juga saya hormati, dan para santriwan, santriwati yang saya banggakan. Alhamdulillah, untuk keempat kali saya bisa hadir ke pondok pesantren tercinta ini, Al-Mau'izul Amin Al-Islami. Sekarang yang akan kita bahas adalah menangkal faham liberalisme, sekularisme, dan khawarij. Sebelum menangkal, kita harus tahu apa liberalisme, apa sekularisme, apa khawarij, baru nanti menangkal. Dan ini ceramah tentang liberalisme ini biasanya ya perlu agak lama, karena ini bahasan besar, tapi kita persingkat aja dalam pertemuan kali ini secukupnya waktu. Nah, kita berbicara tentang liberalisme. Liberalisme itu artinya faham liberal, isme itu artinya faham atau ideologi. Faham itu artinya akidah, keyakinan. Benih faham kabalikna futuh benih. Bukan. Jadi liberalisme artinya faham liberal. Faham liberal itu artinya apa? Liberal itu artinya bebas. Berarti liberalisme paham kebebasan. Maksudnya apa? Suatu ideologi atau paham yang beranggapan manusia itu bebas meyakini apa saja dan berbuat apa saja selama tidak merugikan orang lain. Ini liberal. Jadi tidak harus ikut agama, dipikir sendiri. Nah, liberal itu kuncinya di situ, diambil dari kata liberal. Liberal artinya bebas, berarti liberalisme paham kebebasan. Ini liberalisme. Di negeri kita ini liberalisme ada dua, ada liberal ideologi,
ada liberalisme sebagai paham, sebagai keyakinan. Ini yang diambil oleh orang-orang liberal ya, yang banyak aktif di perguruan tinggi. Ada liberal sebagai realita sosial. Apa maksudnya? Ada orang mungkin dia Islam atau bukan, tapi ya bebas yang dia kerjakan. Yang dia kerjakan bebas seenaknya, nggak ikut aturan agama. Itu namanya liberal. Liberal secara perbuatan. Nah, yang kita bahas ini liberal secara ideologi atau secara paham. Jadi artinya suatu paham yang beranggapan manusia itu bebas apa saja. Ini liberalisme. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya, apa ciri-ciri liberalisme? Ciri-ciri liberalisme ini yang pertama adalah relativisme kebenaran. Apa relativisme kebenaran? Maksudnya kebenaran itu sifatnya relatif, tidak bersifat qat'i, tidak bersifat pasti, dan tidak absolut. Itu maksudnya. Artinya apa? Sesuatu yang benar menurut orang Islam belum tentu benar menurut Kristen, belum tentu benar menurut ini. Yang benar menurut orang Pamekasan belum tentu benar menurut orang Surabaya. Jadi kebenaran ini semuanya relatif, artinya tergantung siapa yang memandang. Ini kata liberal. Tidak ada kebenaran pasti, tidak ada kebenaran absolut, kata liberal. Nah, kalau ada orang merelatif-latifkannya, menganggap relatif kebenaran, itu ciri-ciri liberal. Jadi gak ada kebenaran pasti. Kalau menurut kita, umat Islam, kebenaran absolut itu ada. Kebenaran absolut ada. Kebenaran yang meyakinkan dan tidak bisa digugat itu ada. Makanya di dalam kitab-kitab akidah ya, misalnya dalam akidah An-Nasafiyah atau dalam Jauharah At-Tauhid, itu ada keterangan haqaiqul asya'i tsabitatun. Hakikat-hakikat perkara itu memang nyata adanya. Artinya sesuatu yang kebenarannya pasti absolut itu ada, sungguhan. Misalnya saya tanya sama saudara, ini namanya apa? Anggur. Kalau ada orang bilang itu kan menurut kamu anggur, menurut kamu, menurut saya kurma. Benar apa enggak orang bilang begitu? Ya gak benar, karena ini anggur, kebenaran absolut. Kalau ini apa namanya? Hah? Apa? Langsep? Duku? Hah? Kelengkeng? Nah, ini namanya kebenaran artinya, dan itu benar memang, kebenaran absolut itu. Nah, kemudian di dalam akidah dikatakan wal ilmu biha mutahakkikun. Mengetahui sesuatu yang hakiki, sesuatu yang kebenarannya absolut, itu bisa dibuktikan secara nyata, bisa dibuktikan dan nggak bisa dibantah bahwa kebenaran absolut itu ada. Kemudian di kitab itu ya, wa asbabuha salasatun, dan sarana atau sebab yang mengantarkan pada kebenaran absolut itu ada 3. Alat atau sarana yang mengantarkan pada kebenaran absolut itu ada 3. Apa saja dari 3 itu? Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Akal ini mengantarkan pada kebenaran absolut. Artinya konklusi-konklusi, hasil-hasil yang disimpulkan oleh akal itu banyak yang pasti benar, yang absolut. Makanya di dalam tauhid ya, kita di dalam tauhid misalnya sifat 20 itu dalil-dalilnya akli, pakai dalil akli, menggunakan dalil akli. Mengapa? Karena dalil akli mengantarkan pada kebenaran absolut. Misalnya apa? Tentang adanya Allah. Apa dalil adanya Allah? Kan dalil akli kan.
Apa dalilnya? Adanya alam. Kok bisa adanya alam ini mengantarkan pada kesimpulan Allah itu ada? Oh iya, karena alam ini sesuatu yang berubah. Apa saja yang ada di sekitar kita ini berubah. Ini kalau lama gak dimakan, ini busuk. Membusuk lama-lama kering, lama-lama hancur, kan begitu. Nah, manusia juga begitu. Manusia ini kecil, besar, ya, lalu dewasa. Setelah itu mulai menua. Setelah tua mati, lalu busuk, lalu kering. Itu kan namanya berubah, kan? Alam ini karakternya semuanya berubah. Gak ada yang gak berubah. Dinding ini, tembok ini dulu awal-awal bagus ini dilihat, tapi lama-lama ya, lama-lama kayak layu gitu, perlu dicat lagi. Itu di dinding, apa saja berubah. Sesuatu yang karakternya berubah berarti baru. Baru artinya apa? Asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Ini dalil akli, saudara, dalil akli. Makanya dalil-dalil tauhid itu dalilnya akli. Mengapa dalil akli? Akal ini mengantarkan pada kebenaran absolut. Karenanya kata para ulama sufi, kalau ada orang dibicarakan sesuatu yang gak masuk akal lalu dia percaya, berarti ahmak, orang dulu. Disampaikan sesuatu gak masuk akal, percaya, dungu itu. Contohnya apa? Misalnya saudara naruh air dalam kamar, lalu saudara tinggal keluar, misalnya setengah jam, 1 jam. Begitu masuk ke kamar, airnya habis. Kira-kira airnya kemana ini? Ada yang minum, kan begitu? Oh enggak, gak ada yang minum, ya apa? Pergi, airnya terbang. Ini gak masuk akal namanya. Kalau percaya, dungu namanya. Karena kesimpulan akal absolut. Nah, ini salah satu sumber kebenaran absolut tuh dalil akli. Makanya Al-Quran ini pakai dalil, apa namanya, tauhid itu dalilnya akli. Mengapa dalil akli? Dalil akli ini langsung mengantarkan pada kebenaran. Sesuatu ini kalau dalil akli cukup, nggak perlu cari ayat Al-Quran atau hadis. Misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Mana dalil Al-Qurannya? Nggak perlu itu. Ya memang segitu minta dalil Al-Quran. Nggak perlu, karena itu memang absolut.